Halo semuanya, selamat bertemu kembali bersama saya Pak Willy. Hari ini kita akan belajar bersama untuk persiapan menghadapi UTBK Fisika 2022 dalam bentuk pembahasan UTBK 2021 mengenai materi konduksi kalor. Di channel saya mengkhususkan pelajaran fisika, jadi silakan untuk mengeksplor channel ini untuk mendapatkan video lainnya yang diperlukan dalam persiapan UTBK. Baik, kita langsung mulai. Ya, kita masuk ke soal pertama mengenai konduksi kalor. Dinding sebuah rumah terdiri dari dua lapisan. Lapisan A dengan ketebalan La dan konduktivitas termal Ka berada di sisi luar rumah. Lapisan B dengan ketebalan Lb dan konduktivitas termal Kb sama dengan setengah Ka berada di sisi dalam rumah. Jika temperatur udara luar TL, temperatur udara dalam TD sama dengan 0,8 TL, jika temperatur bidang batas kedua lapisan adalah 0,96 TL, maka rasio La terhadap Lb sama dengan, kita gambarkan dulu seperti berikut diketahuinya ya. Jadi ini adalah dinding bagian luar, suhunya TL, kemudian bagian dalamnya TD yang nilainya sama dengan 0,8 TL. Nah, di antara dinding ini dipasang dua lapisan sehingga kalor bisa berpindah dari bagian luar ke dalam karena suhunya lebih tinggi yang luar ya. Nah, kalor ini akan berpindah seperti berikut dari luar ke dalam, dari suhu tinggi ke suhu rendah. Kita tahu bahwa laju kalor konduksi adalah H sama dengan Q per T atau Ka delta theta per L. Di sini K-nya koefisien konduktivitas, kemudian A-nya area luas, delta T adalah selisih suhu antara ujung lapisan ya. Kemudian L itu adalah panjang bahannya. Nah, di sini ketahui bahwa suhu pada suatu tempat adalah 0,96 TL. Ya, ini adalah suhu perbatasan antara material A dan material B. Nah, pertanyaannya berapakah perbandingan panjang? Baik, kita sekarang mulai menganalisisnya ya. Saya tuliskan kembali bahwa arus panas itu adalah K kali A delta theta per L, atau bisa ditulis juga delta theta sama dengan H kali L per Ka. Nah, ini mempunyai kemiripan dengan arus listrik. Di sini yang kita bicarakan adalah arus panas. Jadi delta theta itu seperti beda potensial listrik delta V. Kemudian H di sini seperti arus listrik. Berarti ini adalah hambatannya. Jadi hambatan untuk laju kalor itu adalah L per Ka ya. Nah, untuk soal ini kita melihat bahwa yang ditanya adalah perbandingan panjang. Jadi saya rubah kembali, persamaannya di L sama dengan Ka kali delta theta dibagi H. Nah, di sini kita mau bandingkan, di sini ada besaran yang sama, yaitu luas permukaan ini ya. Ini pasti dindingnya sama, nggak ada yang lebih besar. Kemudian delta theta ini adalah perubahan suhu ya. Sedangkan H di sini adalah arus. Ya, ini seperti rangkaian seri. Kalau seri kan arusnya sama. Jadi di sini arus panas di A sama B sama ya. Jadi yang berbeda itu adalah faktor K dan L dan delta theta. Sehingga kalau saya bisa membuat perbandingannya sebagai berikut ya. Jadi LA banding LB, kemudian karena berbanding lurus sama K, maka saya bisa tulis perbandingan juga adalah K per KB sama dengan ini ya. Kemudian ini juga berbanding lurus dengan delta theta. Berarti di sini saya bisa tuliskan delta theta A per delta TB. Nah, setelah itu kita substitusikan angka-angkanya ya. Jadi KB-nya itu adalah setengah Ka di sini. Nah, delta theta A adalah perbedaan ya, atau selisih suhu yang panas kurang yang dingin ya. Jadi ini A-nya berarti TL dikurangi 0,96 TL. Ya, ini TL-nya saya taruh di luar. Kemudian untuk perbedaan suhu logam B adalah 0,96 dikurangi 0,8. TL-nya di luar juga, bisa dicoret ya. Demikian juga dengan Ka, dan kita bisa mendapatkan
Ini 1 bagi setengah 2. Ini 1 dikurang 0,96, 0,04. 0,96 dikurangi 0,8, 0,16. Nah, kalau kita sederhanakan, maka kita dapatkan LA-nya adalah 1 dan LB-nya 2, atau perbandingan LA terhadap LB-nya 1 banding 2. Ini 0,08 dibagi 0,16. Bagaimana dengan soal nomor 1 tadi? Saya berharap penjelasannya bisa dimengerti. Sebelum kita lanjutkan ke soal berikutnya, silakan teman-teman untuk subscribe agar bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Dan pastikan untuk mengaktifkan lonceng notifikasi agar mendapatkan informasi terbaru, khususnya mengenai soal dan pembahasan fisika dari saya. Soal nomor 2, konduksi kalor. Dua batang logam 1 dan 2 dengan panjang sama, yaitu L. Batang 1 memiliki luas penampang A1 dan konduktivitas termal K1. Batang 2 memiliki luas penampang A2 sama dengan setengah A1 dan konduktivitas termal K2 sama dengan setengah K1. Kedua batang disusun sejajar dengan ujungnya ditempelkan pada objek bertemperatur yang sama. Rasio laju kalor pada logam 1 terhadap logam 2 adalah, ya, kita kembali menggambarkan dulu. Di sini ada ujung kiri, ya, misalkan TA, kemudian ini TB, kemudian jaraknya ini adalah L atau panjangnya, ya. Kemudian di sini suhu TA itu lebih besar dari TB, ya, misalkan seperti ini. Nah, di sini dipasang bahan pertama dengan konduktivitas K1, ya. Kemudian di sini bahan kedua dengan konduktivitas termalnya K2 dengan luasnya masing-masing A1 dan A2, ya. Maka kalor akan merambat dari yang suhunya tinggi ke suhunya rendah. Di logam 1 kita sebut saja H1, ya. Di logam 2 kita sebut H2. Nah, bagaimana perbandingan lajunya? Bagaimana perbandingan arus panasnya seperti pada analogi resistor, ya. Kita tahu bahwa laju panas atau H itu adalah K kali A kali delta theta dibagi dengan L. Nah, sekarang setelah kita tahu bahwa kalau kita gunakan persamaan biasa, ya, maka kita bisa langsung membandingkan besaran H1 terhadap H2, ya. Jadi H1 per H2 itu nanti bisa kita dapatkan dengan mengisi angka-angka besarannya di sini. Jadi untuk H1, K1 kali A1 delta T-nya TA dikurang TB, ya, karena kalor merambat dari yang suhu tinggi ke suhu rendah dibagi dengan L sesuai gambar ini. Kemudian untuk H2 juga, ya, sama, tinggal kita isi K2A2 delta T-nya TA min TB, karena ini menghubungkan tempat yang sama dan panjangnya juga sama, ya. Sehingga kalau kita bandingkan antara H1 dan H2, tinggal K1 per K2 dikali A1 per A2, dan kebetulan di sini TA min TB di sini juga sama, kemudian L juga sama, jadi tinggal ini aja. Setelah itu dengan mudah saja kita masukkan aja K2 nya setengah K1 dari sini, kemudian A2 juga setengah A1, ya, sehingga kita dapatkan 4:1. Sekarang sebagai tambahan saya akan menggunakan analogi, ya. Jadi kita akan selesaikan soal ini sekali lagi dengan analogi rangkaian resistor, ya. Ini rangkaiannya seperti rangkaian paralel, ya. Kalau nomor 1 itu rangkaian seri resistor. Kita tahu bahwa arus listrik itu adalah delta V bagi dengan R. Nah, R-nya itu adalah L per sigma A. Ya, ini namanya konduktivitas listrik. A-nya luas, L-nya panjang. Jadi ada kemiripan antara laju kalor dengan arus listrik, ya. Jadi di sini saya isinya H karena ini adalah yang merambat itu adalah panas, ya. Di sini kita melihat juga bahwa dia berbanding lurus dengan konduktivitas. Nah, kalau di listrik itu konduktivitasnya
diberi nama sigma, kalau di sini K ya. Jadi K1 per K2. Kemudian dia berbanding lurus juga ya dengan luas. Jadi bisa dituliskan A1 per A2. Jadi sama dengan ini. Ya, jadi ada kemiripan. Sehingga kalau kita substitusikan persamaan K2 itu sama dengan setengah K1 dan A2 setengah A1 kita dapatkan juga sama. Jadi kalau lupa persamaan ini, ingat lagi bagaimana hubungan antara arus dengan konduktivitas, luas, dan L. Dan kalau kita tuliskan untuk mengingat nantinya ya. Jadi kalau kita lihat hambatan thermal ya itu adalah R sama dengan L per Ka. Kalau hambatan listrik itu adalah L per sigma A. Sigma ini adalah konduktivitas listrik. Kemudian rho di sini adalah hambat jenis ya. Oke. Ini adalah bagian akhir dari UTBK Fisika 2022 dalam bentuk pembahasan UTBK 2021 mengenai konduksi kalor. Saya tambahkan satu soal ini untuk teman-teman kerjakan sendiri sebagai latihan apakah materi konduksi kalor ini sudah dikuasai atau belum. Kalau belum bisa, jangan putus asa. Coba saksikan lagi video ini dari awal. Dan bila teman-teman masih kesulitan dalam mengerjakan soalnya, baru lihat jawaban di link yang tersedia pada bagian deskripsi. Tinggalkan pesan dalam kolom komen untuk bagian yang kurang dimengerti. Oke, terus semangat belajar, jangan mudah menyerah. Sukses menanti Anda di UTBK 2022. Terima kasih.